Demokrasi berdasarkan Undang-Undang NRI 1945. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi. Demokrasi diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yaitu UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUD S 1950, dan UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan keempat konstitusi, sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama. Penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Demikian juga Soekarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara. Pusat KNIP setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya PPKI bubar. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung DPA. Sesuai amanat pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia menurut UUD terdiri dari Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, selain itu, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN melalui Maklumat Wakil Presiden No. 10 tanggal 16 Oktober 1945. Pada 17 Oktober 1945, dibentuk Badan Pekerja KNIP BP KNIP dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BP KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. UUD RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah keputusan pada 27 Desember 1949. Terjadi 3 peristiwa penting lainnya, yaitu A. Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda. B. Menyerahkan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Dan C. Penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Loflik kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX Jakarta. Putusan Presiden RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950, lembaran negara 50-3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengalami beberapa perubahan pada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat dari Mukadimah UUDS 1950 bahwa struktur Republik Indonesia yang bersifat federal berdasarkan Konstitusi RIS 1949 berubah menjadi struktur Negara Republik Kesatuan Supomo 1958 bulan 4. Era berlakunya UUD 1950 adalah dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang dikenal sebagai masa penerapan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945 pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah 6 periode yang dimotori oleh mahasiswa di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal mulanya era reformasi di tanah air. Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan
menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. UUD NRI tahun 1945, 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik. Pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia mengalami pergantian kabinet hampir setiap tahun. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menetap undang-undang baru menggantikan UUDS 1950 melalui pemilu 1955. Pemerintahan membentuk badan konstitusi yang bertujuan untuk merancang UUD baru pengganti UUDS 1950. Namun, pasca dibentuk konstitusi dari pemilu 1955, belum juga menghasilkan ketetapan konstitusi selama beberapa tahun. Konstitusi yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi menambah situasi politik tidak stabil. UUD NRI tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden. Sistem yang dianut oleh UUD NRI tahun 1945 adalah dominan eksekutif, executive heavy, yaitu kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintah, chief executive, yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif, antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam penjelasan UUD NRI tahun 1945. Mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran, multitafsir. Misalnya, pada 7 UUD NRI tahun 1945, sebelum amandemen, yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali. Rumusan pada pasal tersebut dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsiran pertama bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih berkali-kali, dan tafsir kedua adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal 2 kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah pasal 6 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Alasan perubahan. Kekuasaan eksekutif terlalu kuat dan terpusat pada presiden. Tidak ada batas masa jabatan presiden, menyebabkan otoritarisme, kekurangnya check and balances, dan aturan yang diskriminatif. Hasil utama: 1. Pembatasan masa jabatan presiden pasal 7. 2. Pemberian hak DPR mengajukan RUU pasal 21. 3. Penguatan fungsi DPR dalam pembuatan undang-undang pasal 20. Perubahan ini mencangkup pasal-pasal terkait kekuasaan negara, kementerian, dan DPR. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. Tuntutan perubahan UUD NRI tahun 1945 pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, terus berkembang, baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun oleh kekuatan sosial politik, termasuk partai politik. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi MPR. Selanjutnya, MPR membentuk Badan Pekerja MPR untuk melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan UUD NRI tahun 1945. Di tengah proses pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945, Panitia AD Hoc 1 menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI tahun 1945. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945. Amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI tahun 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Amandemen dilakukan melalui proses mekanisme yang ditentukan dalam UUD NRI tahun 1945 sendiri, yaitu melalui proses pembuatan rancangan undang-undang RUU yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan. Sejarah mencatat bahwa oleh Majelis
dengan perubahan UUD NRI tahun 1945 masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan sebagai berikut. 1. Inkonsistensi dan lambang dasar penjumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara dan kerancuan sistem pemerintahan. 2. Sistem ketatanegaraan, sistem pemejenis, belum adanya budaya taat berkonstitusi. 3. Budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Perubahan keempat UUD NRI tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. 1. Perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum yang lebih teratur. 2. Perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. 3. Perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi pada daerah otonom. 4. Tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. 5. Perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berbeda dengan sistem negara lain. Demokrasi ini berpedoman pada 5 sila Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena bisa mengakomodasi aspirasi rakyat. Demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh sikap demokrasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan benar dan santun, serta menghargai hasil keputusan musyawarah. Makna demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, serta bertindak dengan beranggapan bahwa hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokratis adalah kata sifat demokrasi. Menurut Mustari, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Makna demokratis di Indonesia tidak hanya meliputi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Demokratis juga bermakna adanya semangat kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai negara dan penduduk yang beragam budaya menjadikan prinsip demokrasi sebagai fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah sebabnya prinsip tersebut memiliki makna yang dalam bagi masyarakatnya.